Salam sehat dan tangguh buat saudara sekalian. Saya percaya dan saya yakin dengan iman saya, saudara pasti dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang bergumul pasti menjumpai solusi yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di renungan pagi kali ini di hari Kamis 9 Juni 2022. Kali ini bertajuk kasih dan pengampunan. Teks bacaan diambil dari kitab Nabi Daniel 9. Daniel 9 ayat 9. Demikian terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. United King James Version menyebutkannya, to the Lord our God belong mercy and forgiveness, thought we have rebelled against Him. Saudara-saudaraku, kitab Nabi Daniel adalah kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan bagi umat Allah yang berada dalam pembuangan. Kitab Nabi Daniel ditulis untuk menginspirasikan orang percaya di dalam menjalani kesulitan. Bahkan di dalam kesulitan yang amat terjepit, orang percaya tidak boleh menyerah, tetapi setia dan percaya. Sebab selalu ada jalan yang diberikan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu baik. Dalam keadaan sulit ada berita baik. Di mana Daniel dan teman-temannya lulus seleksi, dididik menjadi teruna yang akan diangkat menjadi pejabat istana Nebukadnezar. Kelulusan mereka dalam pendidikan menjadi teruna istana adalah bukti pemeliharaan Allah, Providentia Dei, atas umatnya. Sekalipun mereka hanyalah anak-anak dari bangsa yang terbuang. Dan dalam menjalani pendidikan itu mereka bukan hanya lulus seleksi, namun mereka adalah anak-anak yang berprestasi. Kehadiran mereka amat membantu raja dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Meskipun ada saja kebencian atau iri hati, namun Tuhan tetap melindungi Daniel dan teman-temannya. Bahkan Nebukadnezar sendiri memuji Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudaraku, dalam renungan di hari Kamis ini, di dalam menjalani derita selama pembuangan, masih ada sukacita yang didapat. Dalam penindasan yang berat sekalipun saat mereka berada di sana, mereka merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam penghukuman ada kasih Allah yang nyata. Umat Allah memahami bahwa pembuangan ke Babilonia adalah hukuman atas pelanggaran dan ketidaksetiaan umat Allah kepada Tuhan. Namun hukuman bukanlah mau memusnahkan umatnya, tetapi berupa ganjaran agar umat sadar dan memahami pelanggaran dan kesalahan. Allah sendiri telah memelihara umatnya dalam pembuangan. Nabi-nabi diutus untuk meneguhkan, menopang mereka dalam pembuangan. Saudara-saudara, Tuhan berulang kali memberi pemulihan keadaan umat. Dan kelak mereka akan dipulangkan kembali ke Yerusalem. Sejalan dengan itulah
Kitab Daniel secara khusus ayat renungan hari ini menyatakan dan mendidik bahwa dalam hukuman ada kasih dan pengampunan dari Tuhan. Tidak selamanya Tuhan menuntut dan menghukum umatnya. Tetapi dalam rangkulan kasih-Nya, umat akan dipulihkan. Lebih dari seorang tua mengajarkan anaknya, tetapi tetap mengasihinya. Saudara-saudaraku sekalian, berikutnya dalam keberhasilan Daniel dan teman-temannya, dalam kitab Daniel, kita menemukan perubahan sejarah. Siapa yang menduga Babilonia akan kalah perang? Mereka adalah negara dikuasai yang disegani. Faktanya, Babilonia dikalahkan oleh Raja Persia. Raja yang memerintah adalah Ahasweros, yang kemudian digantikan oleh Darius, dan Darius digantikan oleh Kores. Sebagaimana kita ketahui, Raja Koreslah yang memerintah bangsa Israel keluar dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Bukan hanya kembali, namun Raja Kores melengkapi umat Israel pulang dari pembuangan Babel dengan harta benda sebagai bekal dan dukungan pembiayaan pembangunan kembali Bait Allah dan tembok Yerusalem. Luar biasa perubahan sejarah itu. Perubahan sejarah tidak datang dengan sendirinya. Penulis kitab Daniel memperlihatkan ada peran orang-orang percaya yang bekerja dan berdoa untuk pemulihan umat Allah. Inilah yang ditunjukkan Daniel dan teman-temannya. Mereka mengabdi dan bekerja serta berdoa kepada Tuhan. Mereka adalah pelaku sejarah yang memberi harapan bagi umat Israel yang terbuang namun dapat pulang. Tuhan memang murka atas pelanggaran umatnya. Namun tak selamanya Tuhan itu menghukum. Kasih-Nya amat sangat besar dari amarah Tuhan. Itulah yang akhirnya dialami oleh umat Israel saat itu. Dan bagi kita, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Dan tentu selamat bergumul dan berjuang, sebab Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas, salam sehat dan tangguh untuk saudara sekeluarga. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Inilah cara kami Tuhan, seperti bagaimana umat-Mu Tuhan, yang akhirnya mempercayai Engkau Tuhan, yang menuntun dan membebaskan umat Israel dari pembuangan di Babel, dan menyatakan hidup baru, pemberian dari Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami hari ini Tuhan, baik kami yang bekerja sebagai orang tua maupun anak-anak yang bersekolah, supaya nama-Mu terus kami permuliakan di tengah perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.